Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kita akan membahas tentang ADBO. Kalau minggu kemarin kita adalah pengantarnya, nah sekarang adalah kita udah mulai masuk materinya gitu. Ini adalah pengenalan awal pengantar dari ADBO, analisis desain berorientasi objek gitu ya. Silakan diperhatikan. Baik, kita lanjutkan saja ini. Apa yang harus kita capai dari materi hari ini? Itu yang pertama adalah kalian tahu pengertian dari analisis, desain, berorientasikan, objek. Makanya di sini cuma diartikan sebagai analisis, desain, dan objek. Nah, gitu ya. Kemudian dua dan ketiga nanti sembari berjalannya. Nah, kita masuk ke pengertian dari ADBO itu sendiri. Nah, kemarin itu udah saya kasih tugas ya. Tugas awal tentang ADBO itu apa? Agar kalian tahu dulu konsep dasarnya ADBO itu apa. Ya, setidaknya walaupun kalian masih samar-samar pahamnya. Nah, di sini kita luruskan. Tetapi setidaknya dengan adanya tugas yang kalian buat itu, kalian sudah dapat gambaran tuh ADBO itu apa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita bahas gitu ya. Pengertian dari ADBO. Nah, ingat dia ADBO, analisis desain berorientasikan objek. Berarti di dalam judulnya tadi itu ada 3 yang diambil di situ. Ada analisa, desain, dan objek. Nah, gitu. Pengertiannya apa? Yang pertama, analisa. Analisa adalah mempelajari domain permasalahan bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau misalnya kita baca aja ini ya, ini pengertiannya seperti ini, mungkin sebagian kalian juga nggak paham nih artinya apa, ini maksudnya apa Pak gitu ya. Nah, kita uraikan. Analisa yaitu mempelajari domain permasalahan. Ingat, kita menganalisa. Kalau kalian menganalisa, apa tuh yang kalian pikirkan? Pasti kalian ingin merumuskan masalah, permasalahannya apa, kalian ingin menyelesaikannya gitu loh. Ini masalahnya apa gitu loh. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut. Nah, mulai-mulai tuh kalian menganalisa. Nah, gimana ya? Gimana ya? Nah, salah satu yang kalian pikirkan itu adalah termasuk ke dalam menganalisa. Bagaimana cara kalian memecahkan masalah itu adalah menganalisa gitu loh. Kalian pikirkan gimana ya caranya ini itu segala macamnya gimana ya, apa gini ya, apa gitu ya. Nah, itu adalah tahapan menganalisa. Nah, kemudian kita masuk ke yang keduanya yaitu desain. Nah, nanti kita gabung ya. Desain. Desain adalah menentukan solusi teknis komputer based. Ingat ya, di sini artinya adalah menentukan solusi teknis, di mana solusi ini berdasarkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi. Nah, maksudnya desain ini apa? Berarti dia sudah masuk ke tahapan memberikan jalannya nih apa gitu loh. Dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kebutuhan dari sistem ini, dia sudah masuk ke dalam teknisnya gitu loh. Jalannya apa? Nah, kalau misalnya analisa, kita baru memikirkan apa ya jalannya, apa ya metodenya, gimana ya cara menyelesaikannya. Sampai kalian ketemu lah, oh ya seperti ini cara, oh bagusnya kayak gini nih jalan yang harus kita selesaikan, atau ambil jalan seperti ini nih yang harus kita selesaikan. Nah, jalan yang udah kalian ambil tadi gitu, nah masuk ke tahap desain. Nah, desain apa? Menjalankan dari rencana awal dari analisa tadi gitu. Nah, kalian jalankanlah tahapnya. Tadi ada metode, oh tadi saya mau pakai metode A aja deh, kayaknya lebih gampang. Misalnya ada metode A, ada metode B dari hasil analisa. Untuk menyelesaikan masalahnya kalian punya jalannya dua gitu loh. Tapi dari dua itu kalian pikir-pikir kayaknya yang B deh atau yang A deh. Kita anggaplah yang A. Oh, kayaknya jalannya yang A nih. Nah, jalan yang A barulah masuk ke tahapan desain. Nah, dari A, kebutuhan yang jalan A tadi itu apa aja kebutuhannya di dalamnya gitu loh. Teknis dalam mengerjakannya itu seperti apa gitu dalam menyelesaikan masalah dari kebutuhannya tadi. Nah, jadi kalau misalnya desain itu udah masuk ke dalam proses tahapan penyelesaiannya. Itu seperti apa jalannya. Kalau analisa kita merumuskan dulu apa nih masalahnya seperti apa, kemudian seperti apa masalahnya mau diselesaikan seperti apa jalannya.
menganalisa. Nah, kemudian desain. Nah, udah masuk ke tahapan eh, jalan teknisnya seperti apa dalam menyelesaikan suatu masalah atau kebutuhan yang diperlukan tadi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian objek. Nah, objek ini apa? Objek adalah benda secara fisik atau konseptual yang ada di sekitar kita. Nah, maksudnya ini apa nih Pak dengan hubungannya analisis desain objek? Kalau kalian menganalisa, itu otomatis kalian pasti ada objek yang kalian analisa di situ. Pasti ada permasalahan yang kalian analisa di sana. Itu adalah objek. Tahapan desain itu adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi. Ya berarti objek tadi. Nah, pengertian objek di sini ini itu adalah objeknya gitu loh. Nah, jadi udah mulai ada gambaran ya, analisa desain objek. Nah, objeknya tuh apa? Ini objeknya yang mau diteliti, ini objeknya, ini permasalahannya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari objek tadi? Makanya kita perlu menganalisa apa kebutuhan yang diperlukannya untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Kemudian dari analisanya tadi ketemu beberapa jalan dan salah satunya diambil satu jalannya. Kemudian masuklah ke tahapan desain. Dari satu jalan yang udah dipilih tadi, gimana teknis dalam penyelesaiannya. Nah, gitu. Seperti apa tahapannya dalam desain tadi. Nah, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi ada analisa, ada desain, dan ada objek. Seperti ini juga contohnya ya, kita bawakanlah ke dunia nyatanya gitu. Misalnya kalian di rumah dan kalian ingin kuliah, misalnya kalian ada jadwal misalnya jam 10 nanti di kampus misalnya ya kan. Kalian ada di kampus, kalian ada di rumah masing-masing, ada yang di kosan juga, ada yang mungkin jauh mungkin dari Karawang misalnya. Nah, kemudian kalian kuliah ada jam 10 di kampus. Berarti objeknya ini apa nih? Perkuliahan di kampus, ya enggak? Di kampus nih objeknya berarti. Kemudian yang kalian analisa apa? Bagaimana cara kalian ke kampus sebelum sampai jam 10 gitu loh. Atau setidaknya tepat-tepat udah di kampus jam 10 deh. Nah, gimana caranya? Mau gimana caranya? Nah, berarti kalian masuk tahapan analisa. Kalian belum memikirkan, oh nanti saya datangnya nanti, oh berangkatnya nanti jam setengah 10 deh dari rumah. Atau nanti saya mikirkan, oh saya berangkatnya jam 10 kurang 15 deh karena dekat gitu loh. Atau yang lain mungkin, oh nanti saya berangkatnya naik Gojek aja deh gitu. Nah, oh nanti saya pikirkan, oh nanti saya pakai motor aja deh. Jadi saya berangkatnya nanti jam 10 kurang 10 aja misalnya. Berarti kalian udah masuk tahapan menganalisa gitu loh. Dari objeknya tadi adalah kalian kuliah di kampus, berarti objek kalian adalah ke kampus. Nah, kalian udah menemukan analisa, jalannya udah ketemu berapa banyak jalan. Nah, kemudian kalian pilih misalnya. Dari itu segala macam kalian pilih, yaudah saya naik motor aja. Nah, proses jalan kalian pakai motor ke kampus itu adalah tahapan desain. Proses kalian menentukan waktu, kalian harus berangkat jam setengah 10, entah kalian menggunakan angkot kah atau kalian menggunakan Gojek kah. Nah, saat itu berjalan, itu udah masuk ke tahapan desain. Nah, begitu teman-teman. Kalian udah sampai di kampus, maka udah selesailah urusannya, selesailah masalahnya. Kenapa? Karena kalian udah, tujuan kalian tadi apa? Kan objeknya adalah di kampus. Otomatis ya udah selesai, kan kalian udah di kampus. Nah, seperti itu. Itu adalah ilustrasinya. Nah, paham ya setidaknya dari gambaran yang saya gambarkan ke teman-teman, semoga dapat memahaminya. Apa itu analisa, apa itu desain, dan apa itu objek. Itu yang kita bawakan biasanya di kehidupan sehari-hari. Sederhananya lagi, seperti kita kuliah sekarang ya kan. Kuliah sekarang kita ini adalah online. Dan kalian nggak diperkenankan untuk datang ke kampus perkuliahannya. Nah, online, masalah yang terjadi apa? Kita perkuliahannya online nih. Masalah yang terjadi apa? Masalah yang terjadi di sini adalah kalau misalnya kita kuliahnya online, nah otomatis berarti yang jadi objeknya adalah kuliah online ya kan. Berarti yang harus dipikirkan lagi adalah bagaimana agar online saya ini berjalan dengan lancar. Bagaimana perkuliahan saya ini itu bisa saya ikuti semuanya. Nah, hal-hal yang kalian pikirkan tadi itu adalah masuk ke tahapan menganalisa gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan apa yang kalian butuhkan di dalamnya dari objek kuliah online tadi. Kemudian ketemu menganalisanya gitu. Gimana caranya saya kuliahnya yang penting lancar nih. Bagaimana saya tetap ikut dalam pertemuan-pertemuan.
Nah, kalau misalnya udah tahapannya ke sana, berarti kalian mikir lagi tuh, jauh-jauh menganalisanya, otomatis saya butuh akses internet dong, kan seperti itu. Otomatis saya butuh akses wifi dong, misalnya kan seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu masuk ke tahapan menganalisa. Nah, kebetulan kalian udah temu. Kemudian pas implementasinya, gimana caranya biar kuliah itu berjalan? Ternyata ada jadwal nih jam 10 misalnya. Ya udah, berarti otomatis tahapan selanjutnya adalah desain. Desainnya apa? Kan merumuskan masalah udah tadi. Berarti kalian butuh paket. Butuh paket akses internet, butuh wifi. Otomatis ke desainnya, kalau itu jalannya berarti kalian tinggal, berarti saya harus beli paket dulu nih. Paket saya udah ada, saya tinggal akses aja lagi. Kemudian dalam akses internet ini mungkin masuk lagi ke tahapan analisa, apalagi yang dibutuhkan agar online ini berjalan. Ternyata dibutuhkan adanya classroom misalnya. Dibutuhkan adanya Google Meet. Dibutuhkan lagi namanya Zoom. Nah, tahapan pas desainnya itu barulah kalian jalankan semuanya. Kalian isilah paket internet, kemudian kalian instalkanlah aplikasi Zoom, kalian instalkanlah Google Classroom, kalian instalkanlah Google Meet. Nah, tahapan-tahapan itu udah masuk ke tahapan desain, teman-teman. Yang awalnya menganalisa, merumuskan apa yang dibutuhkan dari objek tadi. Masuklah ke tahapan desain. Ya, desain itu adalah mengimplementasikan dari apa yang kita rumuskan di penganalisaan tadi. Seperti itu. Semuanya udah diinstal, maka sampailah tujuannya dari objek tadi, yaitu perkuliahan online. Nah, akhirnya kalian bisalah melakukan perkuliahan online. Karena apa? Karena kalian udah menentukan analisa kalian itu pas online itu ngapain, harus ngapain. Kemudian pas desain kalian harus ngapain. Nah, paham ya? Itu ilustrasinya. Itu gambaran contoh secara umum, teman-teman ya. Itu gambaran secara umum. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Kemudian dari pengertian dari ke secara keseluruhan gitu ya. ADBO atau biasanya orang sebut juga dengan OAD dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Ingat, kalau tadi kita bahas di sini adalah contoh secara umum, general gitu ya. Sekarang kita arahkan lagi ke kitanya. Kita anak TI ya, kita anak informatika, kita anak komputer. Ibaratnya kita adalah anak ilmu komputer, entah SI kah, entah TI kah, atau yang lain. Jurusan yang penting kita di ranah ilmunya komputer. Kalau tadi adalah contoh secara umum. Nah, karena kita anak TI, karena kita anak SI, dan kita adalah anak ilmu komputer, otomatis ADBO ini akan diimplementasikan ke dunia komputer, teman-teman. Nah, seperti itu. Dunia komputer. Nah, kalau misalnya di dalam dunia komputer, contohnya seperti apa? Mungkin sebaiknya kita jelaskan dulu nih pengertiannya. Nah, ADBO merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek. Nah, ingat di sini paradigma pemrograman. Otomatis masalah-masalah kita sebagai anak ilmu komputer membahas tentang ADBO itu adalah tentang program. Nah, program. Kalau misalnya tadi secara umum kita mengarahkan suatu tempat, misalnya suatu masalah, misalnya kalau di sini berarti kita fokusnya di dunia komputer. Apa sih dunia komputer itu? Apa aja masalahnya? Pasti tentang masalah aplikasi, masalah pemrograman, masalah jaringan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu contohnya. Merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek. Nah, yang dapat berisikan data dalam bentuk file. Nah, ayo, file-nya apa nih? Kalian lupa apa gimana nih? Tahu nggak file-nya apa? Ingat, bedakan antara file dengan file. Nah, biasanya itu di mana tuh? Nah, ayo diingat-ingat lagi, ayo. Nah, kita lanjut. Dikenal sebagai atribut. Nah, ada atribut nih. Atributnya apa coba? Serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur. Biasa kita sebut sebagai metodenya. Nah, pernah belajar di mana gitu yang ini nih coba. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, berarti ADBO karena kita di ranahnya komputer, otomatis kita mengambil pengertiannya untuk ranahnya dunia komputer. Jadi ADBO adalah merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek. Nah, contohnya seperti apa tuh Pak kalau misalnya dibawa ke dunia komputer? Nah,
Gampang. Ya namanya dunia komputer, apa sih yang kalian lakukan biasanya? Kalian berkecimpung di dunia program, aplikasi, website, Android kah, video editing kah, jaringan kah, itu objek-objek lainnya loh teman-teman. Nah, contohnya, kalian punya customer, misalnya kalian punya teman atau punya teman perusahaan dan dia minta tolong ke kalian, yaitu, tolong dong instalkan laptop saya. Nah, ayo, otomatis itu akan menjadi objeknya loh, ya enggak? Nah, instalkan laptop saya. Nah, otomatis kalian sebagai, yang akan membantu gitu, yang akan menolong karena dia udah minta tolong ke kalian karena kalian taunya anak TI nih misalnya ya, kalian tuh anak TI ya, anak komputer, otomatis katanya semua anak komputer tuh tahu semuanya ya. Nah, dari misalnya jaringan, dari hack in FB, dari hack ini ya kan, dari melacak nomor HP, ya, memasang kabel, masang antena TV segala macam, dikira tuh anak komputer tuh tahu semuanya di bidang itu ya. Padahal enggak segitunya juga ya. Misalnya seperti itu, ada customer datang, tolong dong perbaiki laptop saya misalnya. Otomatis itu akan menjadi objeknya loh. Dan kemudian di saat kalian udah dikasih, tolong instalkan laptop saya udah lelet misalnya, udah bervirus misalnya. Kalian langsung berpikir tuh, ya enggak? Pasti langsung berpikir, ini bagaimana cara saya instalasinya? Oh, iya enggak? Iya. Nah, di situ kalian sudah masuk ke dalam tahapan menganalisa. Kenapa? Kalian sudah mulai merumuskan apa permasalahannya dari laptop ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah dari laptop ini gitu loh. Kalian pikirkan gimana ya cara saya menyelesaikan masalah laptop ini. Kata minta instalasi, otomatis, oh bagaimana ya cara saya menginstalasi. Oh kemudian udah paham, oh bagaimana ya cara saya menginstalnya. Ini pakai Windows apa misalnya, OS-nya apa. Akhirnya tanya, oh Windows 7 apa 10 misalnya. Yaudah Windows 10 aja. Nah, ternyata di situ udah ketemu. Ya udah nanti saya instalkan, saya buat pakai Windows 10. Nah, kemudian udah ketemu nih analisanya bahwa yang kalian butuhkan ini dalam menyelesaikan suatu objek tadi. Kemudian masuklah ke tahapan desain. Nah, desain di sini apa? Kalian udah ketemu bahwa yang diperlukan di sini adalah master dari Windows 10 instalasinya. Nah, kebetulan OS-nya ini masih bersifat ISO dia. Nah, belum dijadikan ke booting. Tahu booting apa? Yo, diulang-ulang lagi ya. Booting ini apa coba? Nah, kemudian dibutingkan, belum dibutingkan berarti kalian harus masuk ke tahapan desain. Desainnya ini ngapain? Berarti kalian bagaimana caranya membuat ISO ini menjadi file booting di flash disk untuk instalasi ke dalam sebuah laptop. Nah, tahapan itu, tahapan membootingkan sebuah ISO masternya dari Windows tadi itu adalah tahapan desain. Karena kita udah masuk ke jalannya. Kemudian udah jadilah dia menjadi sebuah booting di dalam flash disk untuk tinggal dicolok langsung diinstalkan. Nah, kalian lakukanlah itu, kalian coloklah ke laptopnya dia tadi ya kan, kalian colok kemudian jalanlah semua instalasi, kalian instalkanlah Windows 10 tadi di sana. Tahapan menginstal Windows 10 tadi sampai dia next akhirnya nanti ketemu sebuah partisi. Kemudian disitulah kalian hapus misalnya partisi C-nya, kalian remove, kalian delete, kemudian kalian new kan lagi ya kan, kemudian kalian instalkan di situ di partisi C-nya itu Windows 10 yang barunya ini ya, di masternya ini. Nah, kalian jalankan next operasi itu adalah tahapan desainnya. Nah, sampailah laptop itu berhasil kalian install di Windows 10. Nah, disitulah selesai masalahnya. Gitu. Karena kita di dunia komputer pasti larinya seperti itu. Nah, contohnya lainnya seperti itu teman-teman. Paham ya? Misalnya seperti itu, paham ya? Moga-moga paham. Contoh lainnya, berdasarkan konsep objek. Karena di sini katanya merupakan paradigma pemrograman. Itu gimana itu, Pak? Nah, kalian anak komputer, otomatis pada umumnya pasti nanti ujung-ujungnya akan minta buatkan sebuah program. Itu udah pasti ya, program. Entahkah itu berbasis desktop, entahkah itu berbasis website, entah itu berbasis Android. Otomatis di dalamnya itu akan ada banyak kumpulan dari program. Misalnya, tolong dong buatkan saya website, misalnya website apa gitu. Website data karyawan misalnya kalian dapat customer dari apotik misalnya, tolong dong Kak bikinkan perusahaan saya ini tentang data gaji karyawan misalnya, data karyawan misalnya. Nah kemudian otomatis kalian akan berpikir nih, wah ini gimana nih cara bikinnya ya enggak. Nah kalian udah masuk ke tahapan analisa di situ. Nah
Berpikir seperti itu, kemudian langsunglah kalian cari lagi ini apa yang dibutuhkan di sini. Bahasa pemrograman apa? Misalnya ini mau dibikin seperti apa gitu loh. Nah, yang perlu kalian tanyakan ke klien kalian tadi, ini mau dibikin seperti apa? Desktopnya seperti apa? Jangan pernah tampilannya seperti apa. Nah, itu yang perlu kalian tanyakan. Jangan pernah kalian tanyakan, Pak, ini mau bikin sama apa, Pak? Mau bahasa C kah? Mau bahasa Java kah? Bahasa VB? Nah, Anda salah menanyakan seperti itu. Ingat, apapun kalian yang minta tolong ke kita, belum tentu dia jurusannya komputer juga, gitu ya. Jadi tolong jangan salah dalam menanyakan hal-hal seperti ini. Nah, ditanyakan bahasanya, pakai mau PHP nggak Pak? PHP apa Java apa VB gitu ya. Nah, salah. Tapi tanyakanlah mau bikin seperti apa Pak? Tampilannya mau seperti apa? Kemudian yang terhubung dari aplikasi ini siapa-siapa aja nantinya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalian udah masuk ke tahapan menganalisa. Kemudian lanjut lagi ke tahapan desainnya. Desainnya ngapain kalian? Nah, disinilah kalian buat tahap by stepnya, tahap demi tahapnya, bagaimana program ini bisa jadi, gitu loh. Mungkin kalian kumpulkan, oh kayaknya sepertinya cocoknya pakai bahasa Java nih. Udah kalian kumpulkan masuk ke bahasa pemrograman Java. Kemudian kalian rancanglah di situ sedemikian rupa nih aplikasi dari data gaji karyawan tadi, ya kan? Kalian buatlah codingannya. Kemudian namanya Java karena dia bersifat data yang harus diolah, otomatis kalian butuh yang namanya database. Nah, tahapan-tahapan seperti itu adalah tahapan menganalisa sekaligus kalian mendesain, teman-teman. Ada yang tahapan mendesain, kemudian di situ ketemu, oh ternyata butuh database nih. Kalau enggak nanti datanya mau disimpan di mana gitu loh. Ya enggak? Nah, berarti saya butuh database. Pakai apa ya nanti aplikasinya? Udah pakai SAM PP aja deh. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Udah berjalanlah codingan kalian buatkanlah semuanya cantik sedemikian rupa, kemudian terhubung dengan database. Nah, bagaimana di balik layar itu tersebut dari aplikasi tersebut? Seperti apa tampilannya? Kalau seperti apa tampilan dari balik layar yang kalian bikinkan tadi? Isi otomatis bagaimana program itu bisa kalian buat? Pasti di balik itu adalah kumpulan dari coding-coding, ya enggak? Iya dong, coding-coding dong itu semuanya. Iya, coding-coding itulah yang disebut dengan paradigma pemrograman berdasarkan objek. Nah, bagaimana caranya di dalam program itu dia berorientasikan objek gitu loh. Itu kan contohnya di dunia komputer kita gitu ya, di dunia bahasa pemrogramannya gitu ya, berdasarkan objek. Nah, kumpulan dari program itu berdasarkan objek. Kemudian program itu kalian rancang lah sedemikian rupa, kemudian kalian demokan, review lah, oh ternyata kata kliennya tadi nggak seperti ini, tambahkan lagi ininya. Ini udah cukup seperti ini, tambahkan lagi yang ini misalnya bla bla segala macamnya. Nah, kalian tambahkan itu segala macam di tahapan mendesain itu, teman-teman. Ya, kebutuhan seperti di tahapan mendesain. Kemudian jadilah aplikasi tadi. Saat jadi dan didemokan final demo misalnya udah jadi dan oke sama kliennya, oke ya seperti ini yang saya minta. Nah disitulah selesai urusan kalian. Nah disitulah tahapan ADBO kalian selesai. Kenapa? Karena kalian sudah dilatih untuk bagaimana menganalisa, bagaimana mendesain. Nah sebenarnya tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana cara kalian bisa berpikir, menganalisa, dan mendesain. Misalnya dikasih suatu objek permasalahan, bagaimana cara kalian memecahkannya. Intinya seperti itu. Karena kita di dunia komputer, maka otomatis kita akan membahasnya di dalam dunia komputer. Nah, seperti itu teman-teman. Paham ya ilustrasi yang seperti yang saya gambarkan tadi? Paham nggak kira-kira teman-teman? Paham? Nah, moga-moga paham ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, dasar pembuatannya ADBO, Analysis Design Oriented Object, dasarnya adalah adanya objek. Nah, tanpa ada objek, ya ngapain kalian bikin report penganalisa gitu ya, desain gitu ya. Objeknya nggak ada gitu ya. Kita bisa melakukan ini karena kalau ada objeknya. Kalau ada perintah yang disuruh ke kita, kemudian kita harus kerjakan. Objek kan? Objek. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Nah, di situ kita perlunya gitu loh. Barulah situ berlaku yang ADBO-nya tadi. Kenapa? Dasar pembuatan ADBO kalau ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya ya ngapain dipikirin ya? Nggak perlu juga dipikirin, nggak perlu juga dianalisa. Analisa ini. Udah selesai tuh analisanya, kemudian masuk ke tahapan desain. Saya desain sedemikian rupa ini.
Tentunya terakhirnya lu aduh lupa, objeknya kan nggak ada. Gitu ya, jangan seperti itu, ingat ya. ADBO dasarnya adalah adanya objek. Nah, seperti itu. Yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian konsep dari ADBO. Ada dua, analisis berorientasikan objek, desain berorientasikan objek. Sebenarnya ini sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tahapan menganalisa, otomatis kalian ini adalah tahapan metode menganalisis yang memeriksa requirement. Maksudnya adalah menganalisa kebutuhan-kebutuhannya itu apa dalam suatu objek permasalahan yang kalian temukan. Kemudian kalian rumuskanlah permasalahan-permasalahan, kemudian kalian ketemukanlah kebutuhan-kebutuhannya untuk memecahkan masalah tadi. Nah, makanya disebut dengan OOA, analisa berorientasi objek gitu ya. Metode analisis yang memeriksa requirement, syarat atau keperluan yang harus dipenuhi dalam sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas atau objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Intinya, ada objeknya masalah ini apa yang kalian analisa, kemudian kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalamnya. Nah, itulah masuk ke dalam OOA ini ya, analisis berorientasi objek. Kalau kita lihat desainnya, nah kalau misalnya berbicara desain, otomatis kebutuhan requirementnya, apa yang dipikirkan, masalahnya apa, kemudian ketemu, ini kayaknya jalannya ini. Berarti kalian udah selesai tahap di analisa, barulah masuk ke tahapan desain. Barulah kalian masuk ke desainnya. Dari mau data-data yang kalian temukan tadi, kebutuhannya apa, kemudian metodenya seperti apa, tahapan desainnya, teknik dalam pengerjaannya seperti apa. Nah, makanya disebut dengan desain berorientasikan objek, yaitu metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan kepada manipulasi objek-objek. Nah, sebenarnya ini adalah didasarkan kepada apa yang dibutuhkan yang udah diketemukan tadi di tahapan penganalisaan, seperti itu ya. Kita lanjut. ADBO, analisa dan desain berorientasi objek. Kita lihat di sini, yang pertama adalah memahami domain permasalahan dan perumusan solusinya. Nah, ingat, suatu objek atau suatu permasalahan kan itu disebut dengan objek kan ya. Misalnya, nah itu kalian harus paham betul apa permasalahannya. Dan kemudian harus paham bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, gitu. Hal seperti itu penting gitu loh. Maksudnya agar nanti yang kalian kerjakan itu benar gitu loh, solusinya juga benar dan tepat. Itu makanya analisanya itu perlu tajam dan juga perlu paham memainkan logikanya, seperti itu kira-kira. Nah, agar bisa berjalan dengan baik semuanya. Kemudian yang kedua, memudahkan pemanfaatan ulang kode atau arsitektur. Maksudnya dari tahapan desain dari tahapan penganalisaan yang kita udah bangun tadi, kemudian mungkin terkendala, oh kayaknya ini butuh ini lagi nih, kayaknya ini butuh lagi. Nah, itu akan mudah dilakukan kalau misalnya kita melakukan secara terstruktur. Nah, nggak acak-acakan. Ya, maksudnya kita masuk ke tahapan analisa, kalian ambil semuanya, ini nih yang dibutuhkan kayaknya. Kemudian kalian seleksi, ini deh yang kayaknya yang bakal terbaik, jalan terbaik. Nah, kemudian andai misalnya di saat udah mulai berjalan, kemudian ketemu, kayaknya ada yang perlu ditambahkan. Nah, kalian gampang menambahkannya apa gitu. Ibaratnya kita menganalisa, mendesain itu memang harus ada aturannya, jangan sembarangan, harus ada aturannya gitu loh, intinya seperti itu. Yang kedua, lebih mencerminkan dunia nyata. Nah, ya iyalah ya, kenapa? Karena nanti objek-objek itu akan ketemunya nanti ya di perusahaan, di kampus, di pembelajaran kalian gitu ya. Misal bikin skripsi ya, otomatis berarti itu adalah masalah juga di situ ya kan. Masalah apa? Masalah bagaimana cara kalian menyelesaikan skripsi tersebut, kan dunia nyata gitu ya. Nah, perusahaan apalagi nanti kalian bekerja ya kan sebagai programmer misalnya, otomatis kalian akan banyak project, tolong bikinkan ini, tolong bikinkan itu, bikinkan aplikasi ini, bikinkan aplikasi itu. Nah, otomatis itu kalian berpikir lagi ini gimana cara menyelesaikannya, apa yang dibutuhkannya. Oke, udah ketemu yang dibutuhkannya, oke, masuk tahapan desain, tahapan teknisnya seperti apa, itu di tahapan desain, sampailah selesai dia, maka jadilah itu software, kan seperti itu ilustrasinya. Nah, kita lanjut. Konsep berorientasikan objek. Yang pertama, pengkapsulan. Encapsulation. Nah, artinya apa? Pengertiannya apa? Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek. Nah,
Nangkap nggak di sini pengertiannya? Data atau prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain di luar tidak dapat mengaksesnya. Nah, contohnya apa? Nah, sini contohnya adalah televisi. TV televisi yang kalian tonton di rumah itu kan kalian hanya melihat dari tampak dari luar saja, ya enggak? Tapi sebenarnya di dalam itu juga banyak komponen-komponen dari TV tersebut ya. Ada komponen elektroniknya bermacam-macam di dalamnya, tapi kita kan nggak tahu. Kenapa? Karena dia sudah di pengkapsulan, dijadikan jadi satu. Nah, jadi kita hanya bisa melihat dari tampak luar saja dan kemudian kita gunakan saja itu TV ya enggak. Kita nggak perlu tahu isi dalamnya apa itu segala macamnya apa gitu ya kan nggak perlu. Sama sepertinya dari laptop kita, komputer kita. Misalnya di komputer kita atau laptop kita, isinya apa? Kan itu tampak dari luar aja yang kalian lihat. Nah, tapi di dalamnya kan banyak tuh komponen-komponen penting, Mbak, agar laptop kalian itu berjalan dengan semestinya, ya enggak? Ada perangkat ini, itu, ada perangkat hard disknya, SSD-nya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada mainboard-nya, ya kan? Ada VGA-nya. Nah, kan kita nggak tahu, tapi itu yang ada di dalamnya. Nah, makanya di sini adanya pengkapsulan. Nah, seperti itu. Kita nggak perlu mengotak-atik itu segala macam kalau misalnya orang awam gitu ya. Gunakan aja ini laptop, udah saya kapsulkan kok, udah saya jadikan menjadi satu kok, tinggal jalanin aja kok gitu loh. Nah, itulah konsep dari pengkapsulan tadi. Nah, yang kedua, pewarisan ya. Pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dari metode induknya. Ini nangkep nggak nih seperti apa? Misalnya, ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Bentar. Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya pewarisan ya, pewarisan. Misalnya, kalian adalah mahasiswa. Ya enggak? Mahasiswa banyak dong, banyak. Bagaimana cara menentukan ini mahasiswanya ini mahasiswanya ini mahasiswanya ini? Ya enggak? Otomatis dari mahasiswa ini kita akan perlu mewarisi dari mahasiswa ini apa? Ya enggak? Diwarisilah. Di sini ada mahasiswa komputer. Kemudian diwarisilah di sini ada mahasiswa FEB ya. Diwarisilah ini adalah mahasiswa mahasiswa FISIP misalnya ya. Kemudian dari pewarisan ini ternyata bisa lagi diwariskan misalnya mahasiswa komputer, ternyata mahasiswa komputer itu ada dua sekarang ya, ada mahasiswa ada mahasiswa SI-nya, kemudian diwarisi lagi ada mahasiswa TI-nya. Begitu juga teman-teman ini FEB, misalnya ada mahasiswa manajemen, ada mahasiswa akuntansinya. Seperti itu, pewarisan. Nah, itu yang disebut dengan pewarisan. Paham ya? Nah, kita kembali lagi. Kemudian, dari itu adalah pewarisan. Kemudian ada yang namanya polimorfis ya, polimorfis. Apa nih polimorfis? Polimorfis adalah konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Ini maksudnya apa nih? Nah, dia sama tapi bentuk perilaku yang berbeda. Contoh, ya kita contohkan. Misalnya, tolong dong kamu bikinin saya aplikasi ini. Misalnya kalian bikin pakai aplikasi ini pakai PHP. Kemudian ada lagi kliennya, tolong dong bikinkan aplikasi ini, dan juga kalian juga menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sama-sama PHP dong, sama-sama PHP. Tetapi dalam implementasinya, walaupun ini ujung-ujung menjadi sebuah website, dia akan menjadi website nih keduanya ya kan. Tapi peruntukannya akan berbeda mungkin. Ya enggak? Ini mungkin bisa jadi website sekolah ya kan, website sekolah. Tetapi ini akan menjadi mungkin bisa jadi menjadi website sistem penunjang keputusan atau SPK. Sama-sama PHP? Sama. Sama-sama website? Sama. Tapi peruntukannya berbeda di sini. Nah, ini contohnya yang disebut dengan pengertian tadi. Nah, paham ya? Nah, kita balik lagi. Asosiasi. Mana tadi ya? Nah, ini dia polimorfis ya.
Kemudian lanjut lagi abstraksi. Abstraksi adalah dapat dinyatakan sebagai pembuang atribut objek dan operasi yang hanya sampai pada saat benar-benar dibutuhkan. Nah, kemudian lanjut lagi ada yang namanya asosiasi. Asosiasi adalah relasi atau hubungan antar kedua objek. Nah, jadi di dalam sebuah objek itu dia saling berhubungan juga, teman-teman. Saling berelasi. Nah, ya, contohnya seperti ini. Nanti seperti ini. Kita anak Fasilkom. Kemudian ada fakultas fisik. Kemudian ada FEB. FEB gitu ya. Nah, ada hubungan nggak? Ada keterkaitan nggak? Ya pasti ada, walaupun kita beda jurusan. Nah, seperti itu. Kemudian kemana hubungannya? Ya hubungannya kita ini kan banyak lagi teman-temannya ya. Nah, hubungan ini itu akan menjadi salah satu universitas, unsika gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya. Ini seperti gambar juga ya. Lucu juga nih gambarnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya teman-teman ya. Seperti itu. Asosiasi, adanya hubungannya. Nah, intinya itu adalah hubungan seperti ini nih. Nah, hubungannya gitu. Kita lanjut lagi. Udah terima kasih aja. Belum, satu lagi. Agregasi. Agregasi adalah merupakan sebuah relasi yang menyatakan bahwa suatu kelas atau lebih besar muatannya atau lebih kecil muatannya, sebaliknya bagian dari kelas yang utuh. Nah, ini maksudnya adalah relasi ada sebagian besar dan sebagian khusus. Misalnya seperti ini. Ya, sini hampir mirip dengan pewarisan sih sebenarnya ya. Cuman dipecah dari bagian tadi itu dipecah. Misalnya tadi adalah mahasiswa Fasilkom. Kemudian kita pecah menjadi dia mahasiswa TI. Kemudian menjadi dia mahasiswa SI. Mana induknya tadi? Ini induknya gitu loh. Dipecah menjadi bagian-bagian kecilnya gitu. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya, teman-teman. Paham sampai di sini nih, teman-teman? Teman-teman gitu ya. Paham nggak kira-kira? Nah, kita lanjut seperti apa? Nah, sampai di situ. Itu adalah pengenalan awal kita tentang ADBO sesuai dengan tugas kalian. Mungkin dari kalian mungkin dapat jauh ya tugasnya, udah sampai ke ini itu segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham konsepnya, gambarannya seperti apa. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Kita membahas tentang pengantar dari ADBO dulu. Yang penting kalian tahu konsep ADBO itu apa. ADBO, analisis desain berorientasikan objek. Kalian udah paham nih konsep-konsepnya itu. Nah, kira-kira sampai di sini ngerti nggak sih yang saya terangkan ini? Gitu. Nah, sebelumnya kalian udah pernah kuliah dengan saya ini, teman-teman? Pernah belum? Nah, jadi gini ya, perkuliahan dengan saya itu akan seperti ini ya, akan seperti ini bahwa nanti kuliahnya itu setiap hari Jumat aja gitu. Jadi nggak ada lagi yang bertanya-tanya apa ini jawab kita ini segala macam, nggak usah ya. Kita setiap hari Jumat aja gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita akan hanya memanfaatkan Google Classroom ya. Google Classroom. Pak, kenapa Bapak nggak gunakan live Pak seperti dosen-dosen lain menggunakan Zoom kah, Google Meet kah ya? Insya Allah nanti kalau ada waktu kita gunakan juga gitu ya. Kenapa kemarin saya bilang nggak usah pakai itu, kita kolektif seperti ini aja gitu, pakai Google Classroom aja. Karena kemarin itu kita belum dapat paket dari Kemendikbud gitu ya, paket 50 GB itu ya. Kalian udah dapat apa belum? Nah, jangan-jangan kalian ada sebagian yang belum dapat gitu ya. 50 giga loh, lumayan gitu ya, karena saya udah dapat ternyata. Jadi mungkin bisa berkemungkinan bisa kita lakukan via live-nya gitu. Tapi untuk perkuliahan kita itu semuanya akan ada di Google Classroom kita, dan saya akan update sekali pertemuan-pertemuan itu di hari Jumatnya gitu. Itu apakah apa segala macam, apakah meet-nya nanti apakah Zoom kah, apakah Google Meet-nya itu kapan akan direncanakan, itu nanti aja dipikirkan ya, sembaring berjalan aja. Kalau misalnya nggak terjadi, nggak ada, itu pun nggak apa-apa. Yang penting kita materi tiap minggu akan jalan terus di Google Classroom. Nah, nanti saya akan menampilkan akan seperti ini teman-teman. Saya akan buatkan kalau misalnya perlu diterangkan, maka saya akan terangkan seperti ini, akan saya record seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalian pahami aja gitu, seperti itu.
Untuk tugas segala macam itu juga sama, nanti akan kalian kumpulkan di hari Jumat juga gitu. Kalau saya kasih hari Jumat ini, kumpulkan hari Jumat besok gitu. Nah, nanti gampang lah. Kemudian absensi ya, absensinya ini juga seperti itu. Di hari Jumat juga gitu ya. Saya buka 24 jam tuh absensi ya, tergantung saya udah upload ya di Google Classroom-nya. Nah, di situ kalian mulai absen. Batasnya sampai kapan? Sampai Jumat jam pukul 23.59 WIB ya, jangan sampai hari Sabtu, jangan sampai hari Minggu, jangan sampai hari Senin. Kemarin masih banyak tuh ya yang terlambat absen. Karena ingat, absen kalian itu ada notifnya ke saya kalau kalian terlambat ambil absennya. Jadi kalau minggu pertama, ya udahlah saya maafkan kalian, saya anggap hadir aja semua. Tapi untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu ya alfa nanti alfa gitu ya, nggak saya bikinkan lagi. Yang penting kalian absen aja gitu hari Jumat. Kan apa namanya 24 jam gitu ya, nggak seperti perkuliahan yang hanya 3 SKS, berarti kalian kan cuma ambil absennya di situ doang gitu. Kemudian apalagi ya yang perlu dibahas? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kira-kira? Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ya nanti di komen aja di bawah ya, di komen aja di bawah gitu ya. Nah kemudian hmm, apalagi ya. Nah kalau misalnya nanti apa tuh namanya? Apa ya? Maksudnya itu nanti kalau misalnya kita perkuliahannya kita itu harusnya ini ADBO ini adalah ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Tapi saya belum tahu nih apakah bisa dilakukan kelompok apa enggak gitu. Biasanya saya menerapkan seperti itu sih gitu. Tapi nggak tahu yang untuk tahun ajaran ini, karena kalian pisah-pisah ya, kalian kan juga paling nggak ketemu sama teman-temannya, kan kita virtual juga akan kesulitan juga untuk kelompok. Jadi mungkin bisa jadi nanti oh ya udahlah sendiri-sendiri atau gimana, nanti kita bikinkan lagi konsepnya seperti apa bagusnya untuk ADBO ini ya. Tapi pahami bahwa nanti kalau misalnya nggak paham nih materi, kalian ulang-ulang aja ini video gitu ya. Nah kira-kira ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ini adalah pengantar kita. Minggu besok kita masuk lagi materi selanjutnya, kita akan membahas tentang objeknya. Kita akan fokus di objek. Sebenarnya objeknya ini seperti apa gitu. Pengenalan lebih dalam tentang objeknya. Yang penting kalian udah paham konsep ADBO, analisisnya udah paham, desainnya udah paham. Objeknya seperti apa udah paham, tapi besok kita paham lagi tentang objeknya gitu. Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya udah lama nih record, udah 42 menit. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.